Mulai saatnya saya panggil ibu-ibu. Ibu-ibu, ece-ece, teteh-teteh, neng-neng. Semua yang hadir. Ada 4 hal yang harus disampaikan pada siang hari ini. Yang pertama adalah ucapan permohonan maaf yang sebesar-besarnya secara pribadi Bapak dan keluarga besar Darus Syifa Perguruan Islam Yaspida Sukabumi. Mohon beribu-ribu maaf kepada para alumni yang sudah hadir di tempat ini maupun yang ada halangan. Bapak sampaikan permohonan maaf yang sebesar-besarnya atas sikap, ucap, perilaku yang selama ini sekian tahun kalian bersama di Yaspida. Hari ini sudah ada yang berkiprah hidup di tengah-tengah masyarakat. Mohon beribu-ribu maaf apabila ada ilmu yang tidak tersampaikan dan apabila ada ilmu yang disampaikan menjadi ilmu yang bermanfaat. Terutama permohonan maaf kepada panitia penyelenggara alumni Iksada Cianjur Selatan. Dan memang ini sangat luar biasa. Bapak diundang oleh Ustadz Jaini di Masjid Kaum untuk menyampaikan acara, dan ketika saat itu hadir alumni Iksada dari Cianjur Selatan, dan Bapak meminta pada saat itu coba adakan pertemuan untuk membangun jaringan silaturahim. Dan alhamdulillah hari ini dengan segala keterbatasan, karena ketika laporan panitia 2 kali Ustadz Jaini menghadap ke Bapak, bahasa yang dikemukakan oleh Ustadz Jaini dan panitia adalah kami tidak punya kemampuan. Kalaupun ada, insya Allah ala kadarnya. Malah Ustadz Ismet, mana Ismet mana? Oh, Ustadz Ismet menyampaikan cuma ada 1 yang kami akan berikan, poh-pohan. Dan ternyata itu ditepati ya Met ya. Dan ketika Bapak tanya dari mana, ternyata dari tetangga. Ngalana malam tadi jam 12 katanya, di saat orang sudah pada tidur. Berarti ngabadog teh. Itu budaya-budaya dulu ternyata sampai sekarang masih dikembangkan. Alhamdulillah, bangga, sangat bangga. Dengan segala keterbatasan ternyata sangat luar biasa pertemuan hari ini. 2 kali bertemu, datang menyodorkan proposal. Bapak minta pertemuan jangan kaku. Ada yang ngaji-ngaji keneh mah nggak usah di pesantren. Justru bebas. Hayang ningali, hayang kenal. Oh, baru tahu Bapak ini bahwa si Cuding ini adiknya Jajang. Baru tahu, bayangkan. Berapa tahun dia Yaspida? 3 tahun baru tahu hari ini bahwa dia adanya Jajang. Paingan cinta sarwa goreng. Baru tahu hari ini. Masya Allah Rabbana. Tuh kan? Inilah kehebatan Yaspida. Kakaknya dapat jodohnya orang Yaspida juga. Adiknya diasupkeun. Geus boga anak-anakna mangke meunang geus pasti. Matak Bapak mengadua sing baruru-buru boga budak. Kawin encan geus amin. Kumaha judulna eta? Udah ada yang punya anak 2? Mana Cung? Yang punya anak 2? Udah. Udah punya anak 1? 1. Yang belum dapat jodoh, Cung. Lo bake. Ini momen penting ya. Sakira-kira pada kaharti malah pakai kudu neangan produk luar gitu.
Pak Ustadz Reddy sebagai ketua Iksada ini alumni dapatnya juga. Artinya sudah bisa diajak balangsak alumni. Sesama dari pesantren bisa diajak balangsak, diajak beunghar mah da teu kudu ditanya sarana ge bisa. Justru anu berat mah di saat diajak sagala teu boga, ya. Yang kedua, Bapak sampaikan terima kasih yang setinggi-tingginya, penghargaan yang setinggi-tingginya. Wabil khusus kepada panitia Cianjur Selatan, dan ini nanti akan ada satu tempat insya Allah merupakan sentral kegiatan Cianjur Selatan. Hanya kritik untuk Ustadz Jaini, nanti lagi bikin spanduk kalau ada acara begini. Misalkan silaturahmi alumni bersama Kiai Pondok Pesantren Alumni Darushifa Al-Fitra Sukabumi di Sukanegara. Ya memang kita paham kalau di sini kan sulit untuk membuat spanduk kan. Ari tadi nama piraku aya kudu nulis dina daun cau mah gitu kan. Tulis na daun cau di jalan piraku. Kita paham, kita tolong paham banget. Ya sangat memahami kondisi seperti itu. Tapi kan meureun kantong semen mah ya keneh juga tulisan ku areng kan bisa sih. Jadi banyak terima kasih. Kita sampai kaget melihat makanan pun ternyata banyak yang dari rumah bawa makanan. Iya. Terutama saya juga bawa. Daripada teu disuguhan, berisiko tinggi gitu kan. Ternyata bawa. Kenapa? Karena Teh Lela itu kemarin diinstruksikan. Teh Lela, tolong kita akan ada pertemuan para alumni. Potong kambing kemarin Pak Ustadz Yusuf. Berapa kemarin potong kambing, Sub? 3, tapi itu dibawa kabeh ka dieu. Hanya barusan Ustadz Ismet ngomong, Pak, sesa nama bade dicanak ku abdi. Abdi teh sekitar 3 sasih teu pernah tuang sarang daging. Nyacing temet sok neangan keresek langsung. Terus diasupkeun kana motor. Terima kasih ya kepada panitia, terima kasih kepada seluruh alumni yang sudah menyempatkan hadir ke tempat ini. Kita tidak pernah berbicara jumlah karena ini yang hadir kalau mau jujur mungkin di wilayah selatan saja kita hitung-hitung di atas 500. Yang hadir ini kan tidak sebanyak itu, tapi ini luar biasa. Makanya Bapak terima kasih. Di dalam Al-Quran hampir surah terakhir ya, sering Bapak bacakan itu untuk mengingatkan diri Bapak. Pastajaba rabbuhum anni la udhi'u amala minkum. Pastajaba, maka ngaijabah. Jadi kalian berangkat ke sini, keinginan apapun di dalam hati insya Allah Allah kabulkan. Harus yakin itu. Niat yang menang jodoh bakal dikabulkan. Di sini ada Pak Ustadz Ogi yang belum nikah. Angkatan berapa Ogi? Angkatan 9 tuh, kan? Anu ngaroraman tong. Negara ranteng loh, negara. Kamu orang mana? Tuh Sukanegara. Garan udah nikah? Coba berdiri. Nah, ngapain cari yang emang ada yang lebih ganteng daripada ini? Ini udah ganteng gini. Ternyata juga rilis. Terima kasih. Tuh coba lihat. Udahlah cari alumni aja. Kalau bisa ya. Mungkin suatu saat bisa ada lembaga di sini Iksada. Insya Allah doa kalian dikabul Allah. Yakin Bapak yakin. Dikabul Allah. La udhi'u amalamin amalin. Tidak pernah Allah menyia-nyiakan amal seseorang. Kalian pasti mendapatkan apa yang kalian inginkan. Tentu dalam tatanan kehidupan itu sangat berbeda alumni itu. Dan tidak mungkin sama dalam kehidupan manusia itu. Ustadz Hamdan sudah bisa keliling ke luar Jawa. Amajing
Ustadz perayaman sekarang. Yang dibawa oleh dua kemana-mana pasti telur. Dua. Ya. Jadi terus Ustadz Reddy bawa penyakit. Terus kemana-mana pasti ada. Ada sangat perbedaan. Jadi Bapak terima kasih. Yang ketiga saya sampaikan himbauan. Jalin terus silaturahmi antar alumni. Ya kalaupun tidak bisa langsung kita datang minimal ada doa lah. Ya. Kemarin ada alumni namanya Aen menyampaikan ada alumni kita yang meninggal di Bandung. Aennya yang menyampaikan. Angkatan berapa perempuan habis dioperasi langsung meninggal. Kan kita sholat goib. Ya. Bilih nu bade enjing. Laporan ti ayeuna ka ketua Iksada. Mangga ku Ustadz Hamdan kin di sholat goibkeun. Yang terakhir, punten lain terakhir yang ngomong lain. Sebab Bapak minta tadi kepada ketua Iksada, tolong bikin acara ini. Kalau dengan Bapak kan suka kaku. Bapak itu terima kasih, makanya kalian insya Allah akan berkah. Akhlak kalian yang selalu terjaga dengan baik luar biasa. Bapak tadi mampir dulu di Masjid Sukanagara. Masjid apa? Citiis. Begitu mau masuk ke situ, tiba-tiba ada anak dua alumni. Saya perhatikan aja, Masya Allah, akhlak anak itu luar biasa. Itu yang menjadikan kebanggaan. Begitu Bapak keluar dari masjid habis sholat, senal Bapak yang dicari oleh dia. Sugante butuh keneh merenang. Padahal geus lila, nah. Jadi terjadi di kantongan. Itu artinya bayangkan betapa lulusan Darushifa itu adalah menjaga akhlak yang luar biasa. Kita menang di situ. Ya, sekalipun gondrong, sekalipun tampilannya kayak apa, tapi akhlaknya terjaga dengan baik. Ini yang luar biasa. Dan tolong kalian catat, ketika terjun di tengah-tengah masyarakat, mohon maaf, bukan ilmu yang dilihat oleh masyarakat, tapi akhlak. Camkan itu. Ari ilmu dah geus waktuna ku Allah dibere mah dibere. Ada orang yang begitu di pesantrennya hebat, punya ilmu tinggi, paling kapake, datang ke tengah-tengah masyarakat teu kapake nanaon. Ada yang dulu di pesantrennya biasa-biasa, datang ke tengah-tengah masyarakat teu bisa nanaon. Eta mah geus pasti eta. Ada yang biasa tapi datang di tengah-tengah masyarakat, kok bisa kepake sih? Ustadz Jaini ini pesantrennya lama, di Aspida 3 tahun. Bapak suruh ke sana berangkat ke Pekalongan. Di Romo beliau pesantren 7 tahun. 10 tahun. Bayangkan. Ayeuna alhamdulillah dagang aqua. Dukun. Nyem 500.000. Sok bayangkan, sekarang sudah jadi pimpinan Masjid Jami kaum. Wah, bersama bapaknya luar biasa. Makanya kita doakan. Dan tolong masing-masing orang ini faddalallahu ba'dukum ala ba'din. Jangan iri dengan nasib orang. Kullu insanin majiyatun. Hegay ngomongna kitu gay aya kieu. Kullu insanin bimajiyatin. Ayat. Sarua keneh. Setiap manusia itu Allah berikan kelebihan masing-masing. Ada yang di sektor ini. Ustadz Johan perbasoan. Tuh tinggal pamajikanana. Makanan baso. Keur dikobongna baheula resep baso. Menangkeun salaki. Usahakan baso. Jadi kumaha keur dikobongna. Tanu dikobongna resep seblak bakal salakina tangkulak seblak kan gitu. Jadi kelebihan masing-masing ku Allah diberi. Dan ketika kita diberikan satu kelebihan, ridho bima qasama Allah. Sing ridho. Udah masing-masing orang itu punya. Ada kelebihan masing-masing.
Iya di bidang iya di bidang iya di bidang iya. Rumusnya adalah jalani kehidupan itu. Nikmati, syukuri. Ya kan? Jalani. Ya udah ini jalanku. Nah, lalu bagaimana ketika kita mau melakukan perubahan hidup? Ada 3 syarat untuk melakukan perubahan hidup itu. Ketika kita dalam satu posisi hidup dan kita ingin mendapatkan suasana kehidupan yang baru, berarti namanya perubahan, lakukan dengan 3 langkah. 1, serahkan diri kepada Allah melalui tawasul. Masih kena tawasul? Ada alumni Darushifa jadi Wahabi. Ulah. Poho jeung kuno. Ulah. Atau memang tiba lagi tarah kuno. Tawasul matak Bapak ajarkan sekarang di Aspida ada baru, suasana baru. Habis maghrib, setelah kita ba'diyah pasti sholat hajat 4 rakaat. Apa yang saya baca? Sorry. Yang pertama kali Bapak bacakan doanya ketika Bapak mengatakan antak dia hajatina. Yang saya sebut pertama adalah para alumni di luar. Semoga Allah berikan kemudahan. Dina ngaduana kitu lain amin ayeuna aing teh kitu mun ngadua dina salat kumaha sih menang goblok. Ngadua teh kitu dina salat hajat teh cager-cager tiba heula. Bayangkan, alumni yang pertama kali saya baca. Ya Allah, wallah sampai ketika saya mengatakan kepada Allah, ngadu kepada Allah, ya Allah, nu can gaduh jodoh sing enggal gaduh jodoh, nu encan boga kapagawean sing buburu ku Gusti dibaparinan pada melan, anu encan boga kegiatan sing buburu ngagaduhan kegiatan, nu can boga kelayakan sing buburu ku Gusti diberikan kelayakan. Kita sebenarnya ketawa gitu, melihat kondisi alumni hari ini kita ketawa. Kenapa kita katakan ketawa? Darushifa Aspida ini baru. Ini aja angkatan kedua. Ini baru angkatan kedua. Angkatan keduanya sarua model kieu gitu. Encan kolot. Tapi kenapa hari ini Aspida sudah bisa mengumpulkan alumni di mana-mana? Masya Allah Rabbana. Bapak ngaji ke Bekasi. Tinggali di tukang barudak alumni. Naon cik? Miludaang jeung urang. Urang teh teu kabagean atuh. Ngat si goblok. Urang terek daang teh teu jadi atuh. Daerah loba teuing. Bapak diondang ka mari ku Ustad Hamdan. Ngahaja teu daang heula. Lapar aing teh. Sugan asup teh ditawaran. Jug-jug langsung pacana waktos bapak ngaos. Ieu goblok boga anak. Ditingali alumni unggul. Kapan miludaang da ieu meureun. Kamari di Sukanagaranya itu alumni nu daang ieu mah pinu. Aing ambak sabenerna mah. Masya Allah, di mana-mana eta alumni miludaang. Henteu ambak, kesel. Subhanallah, ya Allah Rabbana. Tanya Ustadz Maldi kemarin, selesai Bapak ngaji dikawal sampai dengan pintu tol ya. Masya Allah, dikawal dengan motor begitu banyak. Saya di motor, di mobil itu meneteskan air mata. Kenapa? Itu bisa ka warung. Bener. Kalau menyimpang sorangan kan nuturkan resiko mayar tinggi. Amplop nu ditariwa beak aing. Mending kena henteu aing ceurik na mobil. Hayang daang teu bisa. Bayangkeun. Samaruk ditutur teu atoh boro-boro. Subhanallah, ya Allah Rabbana, bangga kemana-mana alumni hadir. Dan Bapak tidak pernah mengatakan, dengar baik-baik. Makanya Bapak tadi minta ke pengurus Iksada Pusat, Ustadz Reddy, Ustadz Hamdan, Ustadz Amajing, saya titip jangan suka mengabsen teman-teman kita dari segi status ekonomi, jangan ditanya. Tos gaduh naon, tong nanya gitu. Kalau nanya anak boleh,
Udah punya anak berapa? Boleh. Tos gaduh, ulah ditanya. Ya, kalau bapak berhak bertanya. Kalau teman-teman tidak boleh. Tapi justru bangun sekarang. Ini luar biasa nih pengurus. Ustadz Agus, Ustadz yang dari sana, subhanallah. Dan insya Allah ini akan berjalan terus. Nah ini tadi bapak usulkan kepada Ketua Iksada pusat, tolong ini jadi cermin. Ini jadikan, coba makanan sampai melimpah, ya kan? Kebersamaannya terjaga dengan baik. Ku bapak tadi ditinggali, tadi kan anu pertama ku bapak mah ditinggali banget. Wajah bahagia ente gitu kan. Aya nu kieu we teh budak. Kieu teh udah. Hayang udud tadi berenang. Kieu we. Tempo teh. Nonjang. Yang udud jenapa. Tapi bisa ngomong-ngomong aja lain gitu. Si Cuding ding gitu. Ayan, saya lihat bahagia semuanya, masya Allah. Ini yang penting, bahagia, semua bahagia, ya, semua bahagia, ceria. Ulah ada bahasa. Makanya saya tadi mengatakan ini Ustadz Reddy, Ustadz Hamdan, Ustadz Agus, begitu datang mereka disediakan makan seperti ini, kata-kata mereka satu dalam hati. Alhamdulillah, oi. Daharnya. Sabab ayan udah tangka dia tujuan ngadang hayang daang ayan gitu. Sok tanya. Kau mau dikobongnya nih? Ya, bener tuh. Ya, hayang daang. Udah makannya? Udah makan belum? Udah. Wareg. Mabuk di lemah. Sama. Hayang makan. Mus disediakan luar biasa. Ini udah puas dengan seperti ini saja. Oh iya, kebersamaannya luar biasa. Dan kalau kita lihat makanannya, coba tadi lihat, masya Allah Rabbana. Biasa tapi sangat luar biasa gitu kan. Jadi biasa tapi luar biasa. Biasa aja asin gitu. Tapi luar biasa dampaknya. Insya Allah ya pulang ke rumah mau darang deh. Sukan apa panggil di jeung sangga. Bukan naon atau di mana. Keturunan sing Minang mun bisa mah moal minggu lah gitu. Ya. Jadi subhanallah luar biasa. Pertama, ingin melakukan perubahan, merenung. Serahkan diri kepada Allah. Merenung. Setelah lakukan perenungan, lakukan uji coba. Tetapi jangan spekulasi. Bisnis tidak boleh spekulasi. Ini pelaku bisnis nih. Amajing ini pelaku bisnis. Jet. Dan dia itu paling aktif. Nge-WA ke bapak. Sutak setik doakeun Pak. Sutak setik doakeun Pak. Sutak setik doakeun. Sekarang jadi bos ayam. Ada berapa ayamnya sekarang? 3.000. 3.000 ayam petelor. Sok bayangkeun. Sekali nogna 2. Bayangkeun. Miaranan khusus nogan 2. 6.000. Isuk. Engke lohor geus ngenog deui. 12.000. Sore ngenog deui 18.000. Sapoe. Wah eta mah geus hayang mending hargana sabarahangan moal aya juga nanti. Artinya apa? Subhanallah. Terus dengerin baik-baik, yang namanya keberkahan itu tidak akan terputus. Ya. Jadi Bapak akan ajarkan 3. 1, al-karamah, al-hurmatu khairum minat ta'ah. Menghormati jauh lebih hebat daripada mentaati. Jadi kepada ibu-ibu yang sudah punya suami, hormatlah kepada suami. Teu ngawaroge kemae tapi hormat heula. Ngan moal mungkin jelema ngahormat ujug-ujugna teu taat. Hormat dulu. Setelah hormat, lakukan istiqomah. Tong unut kalinuan tong gedag keanginan. Urang teh eta cara ismet di desa we. Tinggal ismet sampai ujung-ujungnya menjadi kepala desa. Suatu saat ismet jadi kepala desa. Catat tabungan Bapak. Eka suatu saat menjadi kepala desa. Oh kan? Mungkin di mana-mana bila perlu mungkin seluruh desa yang ada di Cianjur Selatan
Kepala desanya alumni. Ya kan? Belum bos rongsokan Haji Dapet tuh. Oh, sekarang udah berapa ton pendapatan? 3 ton tuh, bayangkan. Karena di Kobongna rajin oleh tukang nyokotan cangkang aqua. 3 ton. Bapak mah bangga, Masya Allah Robana ya. Tapi can ngadenge ya pelaku pertanian ya, can ngadenge ya. Harus sudah mulai. Nanti ada yang punya ini. Pokoknya kok didoakeun sing berkah semuanya. Ya. Bapak bangga. Hormat. Ingat tadi. Kedua istiqomah. Nomor katilu berkah. Ini 3. Ini tidak bisa jauh. Entah ningali bapak. Nah. Bapak mah kieu berenang. Ngan tadi kita di masjid. Kamaldi ngomong. Di. Aing teh geuning huisan. Di imah mah kamari encan. Bayang ngadadak bieuna mobil supaya katingali rada kolot gitu. Asal mah teu kieu. Nah, cing teh jadi aya huis. Oh, bener. Umur 28 teh kieu. Resiko. Ya. Jadi bapak bangga lah. Mau ngawangkong ngaji, mau ngewe ku alumni. Jadi susun acara hari ini silahkan ya Ustaz Jenny. Bapak mah memberikan kukieu geus puas ningali kieu ge bapak. Bangga ngan beureun bapak teh monya ti baheula ngan teu wau jeung jelema teh teh. Ngaranna teu wau aya tampilanna mah da tampilan Yaspida mah di mana-mana ge beda. Sup katempo katingali. Nah, cigabug ya budak. Katingali. Kok bisa ditawar? Ini deui. Wah, WC bugil. Da katempo itu bisa. Jadi boro-boro banget teh. Ieu mah lamun ngaliwat teh selengseng gitu. Bau kobong. Musik di mana-mana ge anger we. Ini luar biasa ya. Jadi ada permintaan dari Bapak. Tapi jangan memaksakan. Suatu saat itu Iksada harus sudah punya kostum tersendiri. Jadi kemana-mana teh nggak bisa bangga gitu kan. Kostum, tapi jangan per daerah. Ya mau Cianjur Selatan, orang Sukanegara, jaketnya warna hijau, gambar teh gitu. Kan bahaya gitu kan. Labuan Ratu, warna laut, gamarna hanyut gitu kan. Maerot misalkan Maerot gitu. Ulah berdasarkan daerah gitu. Cianjur kota, Nampuya kayak Tauco gitu kan. Ulah lah gitu. Jadi satu aja gitu. Coba dirancang, tapi pelan, jangan sekaligus. Kenapa alumni kita masih muda? Alumni kita ini masih muda-muda, masih kena layak dalam pencarian. Ini dalam semuanya itu dalam layak pencarian. Dan ingat, kita tidak boleh berhenti mencari. Camkan itu. Gak ada yang namanya rumus berhenti mencari. Sibuk dengan dunia boleh, sibuk dengan kegiatan boleh, sibuk dengan usaha boleh, sibuk dengan aktivitas boleh, tapi awas. Mencari tidak boleh berhenti. Initlah ke pesantren. Teu kudu papangijeng bapak. Teu kudu. Asal bapak bawaan we lah. Ngan ulah entong bolu oni atuh da. Raku ti mimiti jadi santri nepi ka nangan eta we nu dibawa. Bolu oni mus kohal. Tong sok babawaan, lain babawaan hari ini minta doa. Mengpeng bapak ayah 5, 10, 15 tahun yang akan datang, kalau kalian ditakdirkan oleh Allah panjang umur, itu akan mulai terlihat kehidupan yang sebenarnya. Ingat, bi'sah Rasul itu 40 tahun. Jadi penjajagan manusia itu nanti di angka 40 dek. Di situ ada apa? Makanya sekarang itu belum. Lagi masa-masanya transisi. Masih masa gambling, masih tidak menentu. Kadang begini, terus nanti begitu masuk di usia 40 mulai. Rintisan dari mulai sekarang sampai dak di angka 40. Ini yang harus menjadi pegangan. Nah baru, ini yang terasa.
Berarti kalau kalian umurnya nanti sudah 40, yang sekarang ada yang 25, 15 tahun ke depan. 15 tahun ke depan dengan usia Bapak sekarang 55 tambah 15 70. Apa mungkin Bapak masih umur 70? Belum tentu. Jadi artinya belum tentu Bapak menyaksikan kesuksesan kalian di dunia, tapi Bapak bakal bahagia ketika menyaksikan kalian sukses hidup di dunia. Dimanapun Bapak berada. Belum tentu Bapak usia. Ya, hari ini pun tadi ada permintaan maaf dari ibu tidak bisa hadir. Kemarin udah siap mau hadir. Kata ibu, alhamdulillah. Ibu itu gulanya sangat tinggi. Memang sangat luar biasa. Sudah 13 tahun punya penyakit diabetes. Gulanya sampai 600. Kolesterolnya sampai 550 gitu kan. Tinggi banget. Darahnya sampai 158 sampai 200, Masya Allah. Tapi masih alhamdulillah. Jadi tadi katanya mohon maaf tidak bisa hadir. Tadinya mau hadir, sengaja mau datang, ingin bertemu dengan kalian, tapi tidak bisa karena tadi kondisinya. Tapi insya Allah mungkin suatu saat, dan Bapak pun hari ini mengundang kepada kalian, suatu saat kalau kita mengadakan pertemuan besar alumni yang diselenggarakan oleh Iksada, mungkin kalau besar alumni itu nanti di kampus kita. Jangan di mana-mana kecuali kalau sudah kata orang. Ada satu pondok pesantren yang sudah bisa menyelenggarakan kegiatan di Hotel Shangri-La. Kenapa? Udah ada yang jadi gubernur. Udah ada yang jadi ketua anu, udah ada yang jadi anu, udah yang wajar. Kalau kita kan di sini bukan di Shangri-La tapi di anu nanyak heula gitu kan. Alhamdulillah pila nanyak heula gitu kan. Alhamdulillah hotel nanyak heula, orang lain Shangri-La, itu kan luar biasa. Jadi sekali lagi nanti tolong saling kenal. Jadi ulah papangi di jalan meniteup wawuh jeung alumni gitu kan. Dari Yasvida ya. Tahun berapa nih gitu? Angkatan berapa? Kan berenang lamun papangi jeung supir angkot, pira ku jeung alumni mayar. Gitu kan. Pas beres ngabaso gitu, beres ngabaso. Mangga, can dibayar. Alumni. Kan bisa gitu menurutnya. Jadi terus kan kayaknya mah geura aya nu jadi besan gitu. Masih lama perjalanan kita. Kita ini baru ya coba alumni model kararieu coba alumni. Masih kene ya belum kita ini belum. Tapi Bapak bangganya itu belum masanya tapi sudah masuk gitu. Yang seharusnya kita ini sulit. Ya Bapak contohkan pernah Bapak keluar dari salah satu pondok. Setelah Bapak segede gini mengadakan alumni itu. Saya pertama kali adakan. Saya siapkan alumni hadir alhamdulillah. Pada saat itu ngundang Pak Aher waktu jadi gubernur. Dari situ sekarang alhamdulillah terus berjalan. Walaupun kayaknya pesantren besar itu hadir segini pun alumninya susah. Ini kan luar biasa. Dengan datang ke sini dengan Masya Allah. Ya tentunya kan pengorbanan datang ke sini. Pengorbanan dalam artian tenaga dan sebagainya. Tapi tolong kalian melakukan apapun harus dengan kata-kata lillah. Jadi ridho. Bapak pun biasanya sangat sibukan. Nah, kebetulan hari Minggu itu di Aspida sekarang ada kegiatan kajian Ahad. Itu setiap Minggu pagi semua disentralkan di auditorium. Mungkin nantinya justru para penceramahnya itu kita undang dari alumni. Nanti Ustadz Dedi, nanti Ustadz Hamdan, nanti Ustadz Jenny, Ustadz Amajing, Ustadz Johan, Bab Baso gitu kan. Bab yang lainnya. Nanti itu kan masih Jajang, Bab Dukun gitu. Pokoknya bahagialah hari ini. Bapak sangat bahagia, jadi energi Bapak hari ini jika nanti ditambah sekian ratus energi gitu karena melihat kalian bahagia. Nu baeud gitu kan. Aya nu baeud aya kan nu kieu tadi aya nu kieu aya. Eta mah jebleh tadina dah. Hese diomean. Kunaon budak teh urang ngomong teh kieu eta. Tanyakeun, "Saya teh kunaon jebleh we tadi?" Da abdi mah geus ijit, abdi tadina kieu. Oh, cenah hampura teh. Eta ulah goreng sangka ya. Alhamdulillah sekali lagi saya terima kasih. Camkan itu 3 hal cari olehmu. Pertama adalah
siapkan hidup untuk selalu hormat. Ya kasaluhureun walaupun itu adalah dihanapeun urang dari segi ilmu tapi usia. Hormat we urang. Bahasa nanti ning eka tadi mang amang-amang cenah amang-amang sok karep. Sok ibi-ibi nongeng gitu. Amang gitu, sakasaluhureun gitu. Hormat, istiqomah dan berkah. Pegang itu. Karena dari 3 itu akan melahirkan segala-galanya. Itu yang Bapak bisa sampaikan. Terima kasih, mohon maaf, seruan, dan terakhir adalah doa. Bapak rek ngadua langsung, walaupun Bapak Mamur dan Mual bisa, para aparat acara silahkan dilanjut, jangan sampai terganggu. Bapak teh tara bisa lila, ya. Kenapa tara bisa lila hari ini? Pondok yang dulu kalian pernah tinggal di Madinah, hari ini sudah dibongkar. Madinah tidak ada sekarang, udah rata. Terus sebelahnya itu, nah, jadi dibongkar. Terus Badar dibongkar. Terus Mekah enggak? Insya Allah Mekah dijadikan 3 lantai nanti. Karena di situ nanti Bapak insya Allah rumah yang dulu, yang sekarang Bapak tempati, insya Allah itu jadi rumah sakit insya Allah. Jadi maksudnya jelema gering cicing didinya gitu. Ya akhirnya rumah sakit sibuk gering di rumah sakit. Rencana dalam waktu dekat mau bikin. Kan mana bahagia. Setelah beli kopiah aja nih. Hari ayah pertemuan alumni pakai kopiah. Bapak ge tadi mah rek make jas. Rek make jas tapi karunya kamu udah kan untuk boga jas gitu. Sieun dipenta masalah. Alhamdulillah berkat doa kalian dari kejauhan di Dohril Goib. Sekarang Madinah dibongkar. Yang sekarang kita bangun masjid. Masjid sekarang ditambah sekitar 5 saf ke depan. Terus insya Allah mau dibikin 3 lantai. Terus yang di depannya ada 2 kelas insya Allah dibongkar. Itu. Yang kedua kita sekarang punya lagi pondok Darul Hijrah. Jadi kan ada di sana ada Nurul Hijrah ya. Ada Nurul Hijrah 1, Nurul Hijrah 2. Nah Nurul Hijrah di ujung, Darul Hijrah. Nah di tengah-tengah kita di sana NH, di sana DH, di tengah-tengah BH. Nah jadi itu namanya Barokatul Hijrah. Itu direncanakan oleh kita semua. Jadi NH, DH dan BH. Nah di tengah-tengah BH itu adanya, sebab kalau di atas ngaranna berarti berang, BH di netarang. Nah, seperti itu. Terus yang kedua program sekarang yang sedang dibangun bengkel. Bengkel kita bangun sekarang di depannya. Siapa yang pernah di situ dulu? Nah, bugil sampai sekarang masih diabadikan. belum dirobah gitu. Masih kaum Nabi Lut gitu. Terus ada lagi sekarang sedang nambah lagi. Karena sekarang Darul Hijrah sudah diisi 500 santri sekarang. Ya, Darul Hijrah itu udah 500. SD kita bikin 3 lantai, SD yang belum ke sana. Makanya kalau yang belum ke sana lihat ada perubahan lah. Jadi kelihatannya anak-anak yang punya hati bersih, yang ikhlas, begitu datang ke sana bangga gitu. Oh ya Allah, ya sepeda teh geus kieu deui geuningan. Padahal orang teh teu nyumangnya. Tamun kadang ke bapak, heudah atuh teh goblok. Alhamdulillah, berdoa kalian dan alhamdulillah hari ini subhanallah udah terus lagi ada 4 titik pembangunan kita hari ini. Jadi ya kalian tahu sendiri dari dulu mulai bapak pernah pakai gambar, terus kudu di tongkrongan, kudu turun kene, ya sampai kapan? Ya tadi kita tidak akan berhenti mencari. Ya, itu silakan dilanjut. Sekali lagi bapak terakhir berdoa kepada Allah. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina